Untuk dapat mengerti apa yang dikehendaki Bapa, ayo kita terus bertekun di dalam firman-Nya. Dengarkan firman Tuhan. Ayo kita baca. Bukan hanya kita mendengar dan kita membaca kebenaran, tetapi kita lakukan di dalam hidup ini. Kalau kita suka ngegosip, tipis kuping kita. Ada orang ngegosip kita, ada apa tuh, ada apa tuh, ada apa tuh. Kita menggunakan uang sembarangan, padahal uang itu harusnya sudah kita gunakan berdasarkan yang Bapak inginkan. Kita sudah mengkoruptorkan hidup kita, sudah jadi koruptor. Kita sudah mengkorupsi uang milik Tuhan. Kita sudah mengkorupsi waktunya Tuhan. Jangan lagi kita hidup dengan mengumbar kesenangan daging kita. Apa yang membuat daging kita senang, yang selalu menuntut kita, memaksa kita. Ayo, sekarang jangan lagi. Kita harus bisa berubah. Kita harus bisa mengambil keputusan itu. Teruslah bergaul dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua kita pasti punya masalah. Coba Bapak Ibu Saudara saat ini, ayo, saya bertanya, punya masalah tidak dalam hidup ini? Adakah yang bebas dari masalah? Saya sangat yakin pasti setiap kita semua punya masalah. Cuman masalahnya yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita dihina, diperlakukan tidak adil. Tetapi bagaimana respon kita ketika kita dihina? Ini masalah loh. Kita dihina oleh orang lain, kita difitnahkan yang jahat, kita diperlakukan atau kita dibuat menjadi karakter kita dimatikan, pembunuhan karakter. Ketika kita menghadapi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita? Ini masalah. Bukan masalahnya yang menjadi masalah, tetapi cara hidup kita, cara kita mengatasi masalah itu. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau kita mau benar, ayo kita hadapi, kita atasi dengan cara yang Tuhan inginkan. Kalau kita selama ini berpikir bahwa masalah ini kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan. Tetapi kita harus ingat, Tuhan mengizinkan semua masalah terjadi supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan caranya. Semua tujuannya supaya kita punya karakter, cara hidup, bisa berkualitas. Orang yang berkualitas, dia sudah menghadapi atau melewati beberapa tahapan uji. Nah, ujian-ujian tahapan yang dihadapin ini yang membuat dia punya kualitas terus berkembang, terus meningkat. Vaksin saja harus menghadapi uji klinis. Ketika uji klinis 1, 2, 3, semua tahapan sudah dilalui, dia punya kualitas bagus, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Begitu pula dalam hidup kita, kalau kita punya karakter mau bagus, mau berkualitas, berkenan di hadapan Bapa, tidak ada pilihan lain lagi, maka kita harus terus bersekutu dengan Dia. Ketika ada masalah, ayo selesaikan. Ini yang membuat cara hidup kita berkualitas. Dari masalah yang satu selesai, masalah satunya lagi selesai, masalah satunya lagi selesai. Ini semua untuk merubah karakter kita, Bapak Ibu. Kita selama ini kan merasa, ya kita serahkan saja ke tangan Tuhan. Kita serahkan di kaki Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Loh, Tuhan izinkan masalah supaya kita punya hidup berkualitas. Berbicara kita bersekutu dengan Bapa, harus kita sadari. Berarti namanya bersekutu kan sekutu. Berarti ada di pihak Bapa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sekarang ini ada di pihak siapa? Di pihak Bapa atau di pihak dunia? Kalau kita ada di pihak dunia, yang kita senangkan, yang kita puaskan, yang kita beri makan, manusia fisik kita. Tetapi kalau kita ada di pihak Bapa, yang kita cari kehendaknya, makanan yang kita makan untuk membangun manusia rohani kita, supaya manusia rohani kita bisa terus bertumbuh dan berkembang. Ini pilihan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, untuk dapat mengerti apa yang dikehendaki Bapa, ayo kita terus bertekun di dalam firman-Nya. Dengarkan firman Tuhan. Ayo kita baca. Bukan hanya kita mendengar dan kita membaca kebenaran, tetapi kita lakukan di dalam hidup ini.
Praktekkan itu supaya kita bisa memiliki pribadi yang berkualitas. Tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mengambil keputusan mau berubah, kita menjadi sekutu Bapa di surga. Ayo, kita pun juga harus terus bergaul dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kapan kita bergaul? Setiap saat. Bapak Ibu kalau misalnya bergaul dengan teman, tetangga, saudara, kita rasanya ingin ngobrol, ketemu terus, makan bareng, ngobrol, jalan-jalan, kita bercerita. Sadar tidak? Rutinitas yang kita lakukan seperti ini ketika kita makan bareng, kumpul, pergi jalan-jalan, saling bercerita, saling curhat, ini semua membuat cara hidup kita menjadi sama dengan mereka. Jadi kita harus menyadari pergaulan kita ini mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus dapat menjaga pergaulan kita. Karena pergaulan ini akan sangat memiliki dampak, akan memiliki power untuk merubah cara hidup kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berbicara. Kita sering sekali bergaul dengan teman-teman kita. Mungkin di dalam dunia pelayanan atau di dalam dunia marketplace, kita tidak pernah menyadari bahwa cara berbicara mereka, cara berpikir mereka, keputusan-keputusan mereka ambil, sikap-sikap hidup mereka, ini akan tersuntikkan atau terinfeksikan di dalam pikiran kita. Kita nggak pernah menyadari itu. Pernah tidak Bapak Ibu Saudara memikirkan ketika kita melihat orang misalnya, dia sering sekali begini. Kita tanpa menyadarinya akan bisa mengikuti gerakan ini. Setelah kita lama bergaul dengan dia, kita akan sering berkata mungkin, ayo Bapak Ibu, ayo, ini akan terus. Nah, ini yang menginfeksi cara hidup kita. Dia akan masuk dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita. Kita tidak pernah menyadari ini. Makanya, untuk memiliki kualitas hidup yang baik, perilaku yang benar, jaga pergaulan kita. Kalau kita bergaul dengan para pemabuk, orang yang suka mabuk, sadar deh, ada waktunya kita akan menjadi pemabuk. Tapi kan saya nggak mungkin. Ini kan sering berkata, saya nggak mau, saya nggak suka mabuk. Loh, kalau kita tidak menjaga, manusia itu tidak berjalan mulus, dia selalu ada masalah. Ketika suatu saat dia mentok ada masalah, lalu tiba-tiba melihat temannya enak-enakan mabuk, dia akan mencoba sedikit, lama-lama pasti jadi pemabuk. Orang yang menjadi perokok juga sama. Ketika dia bergaul dengan para perokok, maka lama-lama dia bisa menjadi para perokok, seperti perokok itu. Saya mengalami bagaimana teman saya menyodorkan kepada saya untuk memilih. Dia berkata begini, kalau kamu mau bergaul, berteman sama kita-kita, kamu harus ambil rokok ini dan kamu harus hisap, kamu harus merokok. Mau tahu Bapak Ibu Saudara apa yang saya jawab saat itu? Saya berkata begini, lebih baik saya tidak berteman dengan kamu daripada saya harus merokok. Saya pergi. Saya nggak takut, saya tidak punya teman. Tetapi pada akhirnya, orang yang menyodorkan rokok ke saya itu, justru dia menjadi orang Kristen dan akhirnya dia bebas dari rokok. Bisa bayangkan kalau kita mengikuti cara hidup dia, kita tertulari atau terpapar dengan cara berpikir dia, bagaimana mungkin kita dapat memenangkan dia, menarik dia supaya dia berubah cara hidupnya. Jadi kita harus memiliki cara hidup yang benar-benar berkualitas di sini. Kalau kita suka ngegosip, tipis kuping kita. Ada orang ngegosip kita, ada apa tuh. Nah, kita akan sering sekali berbicara gosip ketika di meja makan, ketika berkumpul. Dan hal ini terjadi bukan hanya di kalangan dunia sekuler saja, tetapi di dalam dunia pelayanan juga masih banyak. Para aktivis-aktivis gereja pun masih banyak. Apalagi kalau kumpul di kamar mandi, mereka ngobrol, mereka gosipin orang, sedang makan. Yang dibahas ngomongin orang lain. Yang diceritakan orang lain.
Kenapa kita nggak belajar? Ayo kita menceritakan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa semakin lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, mempraktekkan dan merubah cara hidup kita. Jangan kita ngomongin orang lain. Karena ketika kita ngomongin orang lain, sebenarnya kita sendiri pun masih belum benar. Masih ada yang suka ngegosip? Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau masih ada yang suka ngegosip saat ini, jangan. Tinggalkan itu. Jangan lagi untuk kita lakukan. Ayo. Bahkan juga kalau kita bergaul dengan para koruptor yang suka nyatut duit, nyatut waktu di kantor, nyatut pekerjaan, maunya gaji besar tetapi tidak mau bekerja. Ini juga sama. Apalagi kalau sudah masuk dalam dunia pelayanan, terus dia nyatutnya uang gereja. Uang milik Tuhan yang dia catut. Bayangkan. Kalau di dunia saja manusia ketika dihubungi oleh KPK, ketika diperiksa oleh KPK, stres. Merasa aduh hidup ini habis. Sadar tidak? Kalau kita ambil waktu hidup kita yang Tuhan berikan sudah menjadi milik Dia. Kita menggunakan uang sembarangan padahal uang itu harusnya sudah kita gunakan berdasarkan yang Bapak inginkan. Kita sudah mengkoruptorkan hidup kita, sudah jadi koruptor. Kita sudah mengkorupsi uang milik Tuhan. Kita sudah mengkorupsi waktunya Tuhan. Di dunia saja, manusia dikejar KPK, stres, pusing, bisa sakit-sakitan, jatuh sakit, lemah. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Ini yang tidak pernah disadari oleh orang banyak. Bahwa ketika kita mengkorupsi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita sebenarnya sedang berbuat jahat. Kita harus berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Berhadapan dengan tahta pengadilan KPK saja kita stres, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita akan menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Jadi kalau kita masih mengkorupsi apa yang menjadi milik Tuhan, kita bisa stres, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ayo, jangan lagi kita hidup dengan mengumbar kesenangan daging kita. Apa yang membuat daging kita senang, yang selalu menuntut kita, memaksa kita. Ayo, sekarang jangan lagi. Kita harus bisa berubah. Kita harus bisa mengambil keputusan itu. Teruslah bergaul dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau menjadi sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, mau menjadi serupa, ya nggak ada lagi caranya. Kita harus bergaul dengan Dia. Supaya apa yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita perkatakan sama. Jadi kita harus bergaul dengan Dia. Kalau kita bergaul dengan dunia, kita menjadi sama dengan dunia. Kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kita menjadi sama dengan dia. Ayo, mari kita bergaul dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatannya sekarang, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi. Ayo, kita mau kembali pulang ke rumah Bapak dengan keadaan berkenan. Tapi kan sekarang saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah diperkenankan. Ingat, Tuhan Yesus Kristus memang menebus kita dengan darahnya, kita dibenarkan. Tapi kita harus berjuang untuk dapat berkenan. Kita harus berjuang untuk menjadi kesukaannya. Mari Bapak Ibu, jaga hidup kita, supaya hidup kita bisa berkualitas di hadapan Bapa di surga. Kapan? Sekarang. Selagi Bapak Ibu Saudara dan saya masih bernafas, kita masih memiliki kesempatan untuk dapat berubah. Ayo, transformasi cara berpikir kita. Ini penting, harus kita transformasi setiap saat, setiap waktu, supaya kita bisa hidup menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa kita mentransformasi cara berpikir kita tidak mungkin bisa menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai saat ini, ambil keputusan. Transformasi cara hidupmu, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.